Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 D3 Teknik Sipil 2019 kelas B akan mempresentasikan pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat halus. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Zahra Aristawidya, kemudian Eka Adinda Holifatin, selanjutnya Rosyid Kurnia Ardiansyah, Aditya Dinugraha, Ade Rizky Prawiro, dan Dava Dia Ulham. Latar belakang. Pengukuran berat jenis agregat diperlukan untuk perencanaan campuran aspal dengan agregat. Campuran ini berdasarkan perbandingan berat karena lebih teliti dibandingkan dengan perbandingan volume dan juga untuk menentukan banyaknya pori agregat. Berat jenis yang kecil akan mempunyai volume yang besar sehingga dengan berat sama akan dibutuhkan aspal yang banyak dan sebaliknya. Agregat dengan kadar pori besar akan membutuhkan jumlah aspal yang lebih banyak karena banyak aspal yang terserap akan mengakibatkan aspal menjadi lebih tipis. Penentuan banyaknya pori ditentukan berdasarkan air yang dapat terabsorpsi oleh agregat. Nilai penyerapan adalah perubahan berat agregat karena penyerapan air oleh pori-pori dengan agregat pada kondisi kering. Selanjutnya ada teori. Berat jenis agregat adalah rasio antara massa padat agregat dan massa air dengan volume sama pada suhu yang sama. Sedangkan penyerapan adalah kemampuan agregat untuk menyerap air dalam kondisi kering sampai dengan kondisi jenuh permukaan kering atau SSD, Saturation Surface Dry. Mencari nilai relatif density atau specific gravity dari suatu contoh bahan mentah secara umum dilakukan dengan menggunakan timbangan keranjang baja atau stelliot yang mengacu pada buku acuan dari sifat fisik dan mineralogi fisik atau physical mineralogy Hurlbut and Klein 1997. Untuk agregat yang lebih halus digunakan pikonometer. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghitung berat jenis agregat halus, yakni dengan menggunakan gas jar dan Specific Gravity Battle BS812 1975. Karakteristik berat jenis secara umum digunakan dalam perhitungan volume agregat dalam berbagai jenis campuran yang mengandung agregat termasuk beton, aspal beton, dan campuran lain yang secara proporsional atau dianalisis berdasarkan volume. Nilai penyerapan digunakan dalam perhitungan perubahan berat agregat karena penyerapan air oleh pori-pori dibanding dengan kondisi kering. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dari pengujian ini adalah pemeriksaan dimaksudkan untuk mengetahui berat jenis agregat halus atau pasir, book specific gravity dalam keadaan jenuh kering, permukaan saturated, suspect dry, apparent specific gravity, dan penyerapan agregat halus, absorption of fine aggregate. Dan tujuan dari pemeriksaan ini menentukan specific gravity dan penyerapan air agregat halus dengan mengetahui nilai specific gravity, maka kita dapat menentukan nilai Brooks specific gravity SSD surface saturation dry, Brooks specific gravity kering, apparent specific gravity, dan persentase absorpsi. Nilai Brooks specific gravity adalah karakteristik umum yang digunakan untuk menghitung volume yang ditempatkan oleh agregat dalam berbagai campuran, termasuk semen, beton aspal, dan campuran lainnya yang berproporsional.
Standar acuan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah menurut SNI 1970.2/2008 tentang cara uji berat jenis dan penyerapan air agregat halus. Selanjutnya, bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan yaitu ada agregat halus dengan air suling. Selanjutnya, alat yang digunakan. Yang pertama ada timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, batang pemadat, kontainer, mixing bowl, plat kaca, labu ukur, kompor listrik, spatula. Selanjutnya, alat pemisah sampel, saringan nomor 40 dan pen serta covernya, tunggu pemanas atau oven suhu 100 kurang lebih plus atau kurang 5 derajat Celcius. Botol air, pipet, sikat kawat, sendok skop, dan yang terakhir sarung tangan. Selanjutnya adalah prosedur pengujian atau pelaksanaan. Yang pertama, masukkan ke dalam pen dan cover untuk menghindari penguapan, lalu timbang sekitar 500 gram. W1 adalah berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan sekitar 500 gram. Yang kedua yaitu isi labu ukur atau volumetric flask dengan air suling setengah, lalu masukkan benda uji tadi sebanyak 500 gram. Jangan sampai ada butiran yang tertinggal. Lalu selanjutnya tambahkan air suling kira-kira 90% dari kapasitas labu ukur. Lalu gunakan pompa vakum untuk mengeluarkan gelembung udara yang terjebak dalam labu. Jika tidak ada pompa vakum, dapat digunakan kompor pemanas listrik dengan memanaskannya sekitar 15 menit dengan catatan bahwa volume air yang ditambahkan mencapai kira-kira 75% kapasitas labu. Tahap yang kelima yaitu rendam dalam air sehingga suhunya mencapai 25 derajat Celcius, lalu tambahkan air sampai mencapai kapasitas labu. Jika menggunakan kompor pemanas listrik, diamkan sebentar sampai suhu botol atau labu cukup dingin, kemudian rendam air sampai suhunya mencapai 25 derajat Celcius, lalu tambahkan air suling sampai mencapai kapasitas batas labu. Tahap yang ketujuh, timbang dengan ketelitian 0,01 gram, lalu dapatkan W2. W2 yaitu berat piknometer dengan benda uji dan air sampai batas pembacaan dalam gram. Tuangkan ke dalam mangkok dan jangan sampai ada butiran yang keluar atau hilang. Lalu cari berat kering benda uji dengan memanaskannya dalam oven selama 24 jam pada suhu 100 kurang lebih 5 derajat Celcius. Kemudian timbang untuk mencapai W3, yaitu W3 adalah berat benda uji kering oven. Dan yang selanjutnya adalah isi labu ukur tadi dengan air suling sampai tanda batas kapasitasnya, lalu timbang dengan ketelitian 0,01 gram. Lalu dapatkan W4, yaitu berat piknometer yang berisi air. Selanjutnya, berikut ini adalah prosedur pengujian persiapan benda uji. Ambil benda uji yang lolos saringan nomor 40 sebanyak 1000 gram. Contoh uji ini menggunakan prosedur yang sesuai dengan SNI nomor 136717 tahun 2002. Lalu masukkan ke dalam alat pemisah atau yang dapat disebut dengan sampel splitter sehingga benda uji tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Jika tidak ada alat pemisah, sampel gunakan cara quarter atau 1/4, lalu ambil 2 bagian yang berlawanan. Caranya dengan menumpuk benda uji membentuk kerucut atau kon, kemudian ditekan dengan menggunakan perata. Setelah itu, bagi menjadi 4 bagian yang sama besar yang dipisahkan oleh garis saling tegak lurus. Lalu ambil 2 bagian yang berlawanan.
Selanjutnya rendam dalam mixing bowl selama 24 jam, lalu buang air dalam perendam tersebut dengan hati-hati, dan jangan sampai ada butiran yang terbuang. Lalu sebarkan benda uji dalam pan, lalu diaduk-aduk sehingga terjadi proses pengeringan yang merata. Setelah menyebarkan benda uji dalam pan, lalu letakkan kon atau corong kuningan pada gelas flat atau tempat datar yang tidak menyerap air. Masukkan benda uji tadi ke dalam corong kuningan tersebut sampai melebihi batas atasnya. Lalu gunakan temper atau alat penumbuk untuk mendapatkan benda uji tadi dengan tumbukan 25 kali dan tinggi jatuhnya 5 cm. Penumbukan ini dilakukan secara merata dan tanpa hambatan. Lalu bersihkan daerah kon dari butiran agregat yang tercecer, lalu angkat secara perlahan kon tersebut dalam arah vertikal. Yang terakhir yaitu amati benda uji yang tercetak tersebut. Bila masih terdapat air di permukaannya, percobaan diulangi. Percobaan yang diulangi adalah percobaan tahap 7 sampai 9. Bila tidak terlihat air di permukaannya dan terjadi penurunan sedikit, berarti kondisi SSD telah tercapai. Dan selanjutnya adalah hitungan. Hitungan yang kali ini digunakan yaitu berat isi agregat dalam kondisi gembur kering open, yaitu W3 per V. Lalu berat isi agregat dalam kondisi padat kering open yaitu W5 dibagi V. Lalu agregat dalam kondisi kering permukaan untuk kondisi gembur yaitu MSD dengan W3 per V ditambah 1 ditambah A per 100. Lalu agregat dalam keadaan kering permukaan untuk kondisi padat yaitu W5 per V ditambah 1 ditambah A per 100. Lalu agregat dalam kering permukaan untuk kondisi padat yaitu W5 per V ditambah 1 ditambah A per 100. Keterangan dari hitungan di atas yaitu P1 yaitu berat kontainer dalam gram, W2 berat kontainer plus berat agregat dalam gram, W3 yaitu W2 dikurang W1 yaitu berat agregat dalam kondisi gembur, W5 yaitu W4 dikurang W1 yaitu berat agregat dalam kondisi padat, W4 yaitu berat agregat ditambah kontainer dalam kondisi padat, V yaitu volume kontainer, MSSD yaitu berat isi dalam kondisi jenuh kering permukaan dalam kondisi gembur atau kondisi padat, A yaitu daya serap air dalam persen, GS yaitu berat jenis agregat dalam kering oven, PW yaitu kerapatan air 998 kg per meter kubik. Lalu selanjutnya terdapat contoh soal. Nah, diketahui data dari suatu pengujian itu sebagai berikut. Maka hitunglah persentase penyerapan dari agregat halus tersebut. Nah, yang diketahui itu yang pertama dinotasikan sebagai A, yaitu berat piknometer sebesar 170 gram. B itu berat contoh dalam kondisi SSD, yaitu 500 gram. Dan C, berat piknometer ditambah agregat halus atau pasir dalam kondisi SSD dan juga berat air, yaitu 966 gram. Dan D adalah berat piknometer ditambah air yaitu 699 gram. Lalu yang E itu adalah berat agregat halus atau pasir dalam kondisi kering. Yaitu bila dihitung berat agregat halus tertimbang dikurangi berat wadah yaitu 419 gram. Lalu untuk penyelesaiannya itu yang pertama kita mencari berat jenis semu atau apparent specific gravity itu adalah E, yaitu berat agregat halus dalam kondisi kering, dibagi dengan berat agregat halus dalam kondisi kering, ditambah berat piknometer dan air, lalu dikurang dengan berat piknometer, ditambah agregat halus dalam kondisi SSD dan air.
Lalu kita masukkan angkanya dan didapatkan berat jenis semu yaitu 3,434. Lalu selanjutnya adalah bulk specific gravity atau berat jenis dalam kondisi kering, yaitu rumusnya berat agregat halus dibagi dengan berat contoh dalam kondisi SSD ditambah dengan berat piknometer plus air, lalu dikurang berat piknometer plus agregat halus plus air. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 2,064. Yang ketiga itu kita mencari berat jenis dalam kondisi SSD, yaitu berat dalam kondisi SSD dibagi dengan berat berat dalam contoh kondisi SSD dibagi dengan berat kondisi SSD ditambah dengan berat piknometer plus air, lalu dikurang dengan berat piknometer plus agregat halus plus air. Sehingga untuk berat jenis kondisi SSD didapatkan 2,463. Lalu selanjutnya adalah persentase penyerapan, yaitu dengan rumus berat contoh dalam kondisi SSD dikurangi dengan berat agregat halus atau pasir dalam kondisi kering dibagi dengan berat agregat halus atau pasir dalam kondisi kering lalu dikalikan dengan 100%. Sehingga jawaban untuk hasil persentase penyerapan dari agregat halus itu merupakan 19,332. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai materi penyerapan berat jenis agregat halus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.